Lada Dybala. Sudah terlalu lama Juventus asik dengan Cristiano Ronaldo sampai memarginalkan Dybala. Sekaranglah waktunya mereka mengandalkan La Joya. Topeng itu kembali muncul di Udin. Ia menyergap ribuan publik Dacia Arena 3 menit setelah wasit Ivano Pizzuto meniup peluit sepak bola. Paulo Dybala, pemilik topeng magic itu, setiap mencetak gol, ia merentangkan ibu jari dan jari telunjuk di wajahnya. Gladiator yang menginspirasinya. Dybala meminjam spirit pantang menyerah mereka sebagai perisai emosional. Dybala sudah memanggul beban besar ketika pertama kali menginjakan kakinya di Italia. Maurizio Zamparini, presiden Palermo waktu itu, wara-wara bahwa pemain anyarnya itu adalah the next Sergio Aguero. Usianya saat baru 18 tahun saat Rossonero merekrutnya. Harganya pun tak murah, 8,6 juta euro. Dalam perspektif lain, Dybala mempunyai hak buat ditebus dengan harga tinggi. Di klub pertamanya, Instituto de Cordoba, ia menjadi pencetak gol termuda. Rekor Mario Kempes berhasil Dybala lampaui. Sebanyak 17 gol juga diukirnya di musim perdananya tersebut. Angka-angka itu menyilaukan Palermo. Mereka bergerak cepat dan merekrut Dybala di bulan keempat 2012 silam. Deal per 20 Juli ia resmi bergabung dengan klub asal Sisilia tersebut. Namun musim perdagangnya berujung serut. Bukan semata salah Dybala, tetapi karena Palermo sendiri, mereka tak cukup kompeten untuk bersaing di Serie A. Cuma sebiji angka yang didapat hingga giornata kelima. Inkontensi menjadi karib mereka sepanjang liga. Pada akhirnya Fabrizio Micoli dan kawan-kawan terdemosi meski sempat melakukan pergantian pelatih 5 kali. Dybala terpaksa menjalani tahun keduanya di level kedua Italia. Untungnya Mustafa Dybala tak berjalan lama. Di musim 2014-2015 Palermo langsung promosi setelah menjadi kampiun Serie B. Dari sini ia memahami arti berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Second coming Dybala ke Serie A berakhir cemerlang. Sebanyak 13 desakan ia bikin. Jumlah itu setara dengan bomber yang kondang macam Miroslav Klose dan Fabio Quagliarella. Yang membuat Dybala spesial bukan karena ketajamannya saja, tapi juga kemampuan dalam menciptakan peluang. Itu terjawab dan utuh lewat labelnya sebagai top assist Serie A di medio yang sama. Waktu itu Palermo mendapat bujukan dari Chelsea dan Paris Saint-Germain untuk melepas Dybala. Namun Juventus yang jadi pemenangnya. Selain karena sodoran 30 juta euro, sang pemain memang keinginan hijrah ke Turin. Lagi pula, siapa yang kuasa menolak tawaran dari Raja Serie A? Di sana Dybala juga dikelilingi pemain-pemain bintang, walaupun kemungkinan ada dua, berpendar atau justru termarang karenanya. Jawabannya adalah yang pertama. Dybala langsung nyetel dengan mencetak 6 gol dan 2 assist dari 16 pertandingan awal. Bila dirinci, ia hanya membutuhkan 151 menit untuk tiap gol atau asisnya. Rasio ini masih lebih baik ketimbang Alessandro Del Piero dan Carlos Tevez di musim perdananya bersama Juventus. Total 19 gol ditorehkan Dybala sepanjang Serie A musim 2015-2016. Tak ada pemain Juventus yang melebihi itu. Kian dipermanis dengan tambahan Scudetto, Coppa Italia dan Super Coppa Italia yang disabet si Nyonya tua pada musim yang sama. Juventus percaya Dybala bisa menjadi pentolan klub di masa mendatang. Itulah yang jadi alasan mereka memberi nomor punggung 10 kepadanya setelah Paul Pogba pergi. Dybala melanjutkan legasi Del Piero, Michel Platini, Roberto Baggio, dan Omar Sivori sebagai pemilik nomor keramat sebelumnya. Warisan itu tak lantas membuat jalan Dybala semakin mudah. Kedatangan Gonzalo Higuain di musim 2016-2017 membuat Massimiliano Allegri mengubah pakemnya.
dari yang semula 352 ke 4231. Posisi dan peran Dybala juga beralih. Tak lagi sebagai goal getter utama, ia harus berbagi dengan Higuain yang diplot sebagai bomber. Dybala sempat tertatih dengan pakem anyar Allegri. Keran golnya saja baru terbuka di Giornata ke-7. Total lesakannya di Serie A musim itu hanya 11. Tak bisa dibilang sedikit memang, namun itu turun jauh dibanding torehannya musim lalu dan 24 gol yang diukir Higuain. Akan tetapi Dybala bukanlah pemain yang mudah terhambat dengan peran. Sejak usia 15 tahun ia sudah mampu melewati ujian lintas posisi. Pelatih Instituto Dario Franco memberikan Dybala peran playmaker sebelum masuk ke tim utama dan hasilnya mengesankan. Lagi pula, sejak kecil ia begitu menggandrungi permainan Juan Roman Riquelme sebagai salah satu playmaker terbaik sejagat. Tidak mengherankan kalau Dybala bisa cepat beradaptasi dengan porsi barunya sebagai trequartista. Peran trequartista tak sekedar gelandang serang biasa, tapi juga sebagai kreator serangan dan muncul sewaktu-waktu saat dibutuhkan untuk mencetak gol dari lini kedua. Lebih kompleks, mereka dibebani tugas untuk juga menyelesaikan peluang itu sendiri tanpa mengesampingkan peran sebagai pemrakasa pemeluang. Dybala melakukannya dengan sempurna. Di musim 2017-2018 sebanyak 22 gol dibuatnya, atau 6 lesakan lebih banyak dari Higuain. Sayangnya itu, terakhir kalinya Dybala berkontribusi besar untuk Juventus. Benarnya meredup seiring kedatangan Cristiano Ronaldo pada musim 2015-2019. Mulai dari situ, Juventus tak lagi menunjukkan permainan kolektif. Mereka menyerahkan segala aktivitas ofensif kepada sang Cristiano Ronaldo. Itu tergambar dari rata tembakannya yang menyentuh 5,7 per laga. Bukan hanya tertinggi di seluruh klub, tapi juga di Serie A. Jumlah gol Dybala cuma 5 hingga akhir musim. Itu menjadi yang terburuk sejak periode terbaiknya bersama Palermo. Peralihan pelatih ke Maurizio Sarri sempat membuatnya kembali bersinar. 11 gol dan 6 assist diukir Dybala di pentas liga. Namun itu tak berjalan lama. Kontribusi Dybala lagi-lagi jeblok di musim lalu karena pergantian rezim ke Andrea Pirlo. Faktor cedera membuat menjadi masalah yang kedua. Masalah ligamen dan betis membuatnya absen lebih dari 120 hari. Allegri tahu pemain 27 tahun ini adalah figur yang harus dipertahankan dan bukan disisihkan seperti musim sebelum-sebelumnya. Ia mengenalnya lebih dari pelatih lainnya. Dybala tak pernah mengecewakan meski bermain di berbagai peran sebagai trequartista atau goalgetter utama. Itulah mengapa Allegri langsung menurunkannya sebagai starter di pekan pertama, menyisihkan Ronaldo yang meminta dirinya untuk dijadwalkan. Sudah semestinya begitu. Sudah terlalu lama mereka asik dengan Ronaldo sampai melupakan potensi dan dedikasi Dybala. Sekarang waktunya Juventus untuk kembali kepada La Gioia. Toh, siapa pula selain dirinya yang mampu menjadi Rossi nyanyi tua selepas Ronaldo yang angkat kaki.